Smart FM. Smart Career. Halo Smart Listener, selamat datang dalam program podcast Smart Career. Di kesempatan kali ini, Tasya Rustama akan menemani Anda. Kita akan berbincang bagaimana caranya agar karir Anda bisa di-boosting lewat tips and trik yang datang dari narasumber-narasumber kami. Dan di kesempatan kali ini, kita akan berbincang seputar hal yang kalau dipikir-pikir, ini kayaknya out of reach ya. Tapi ternyata enggak loh Smart Listeners, kita punya kesempatan yang sama untuk ada di posisi ini, tapi tentu dengan ketentuan dan syarat yang berlaku. Kita gali lewat narasumber podcast Smart Career. Di kesempatan kali ini sudah ada Mas Markus Gunawan. Beliau adalah Direktur dari Kompas Gramedia Radio Network. Halo Mas Markus. Halo Mbak Tasya. Gimana kabarnya? Kabarnya luar biasa. Mbak Tasya apa kabar? Baik, luar biasa. Mas Markus, ini merupakan sebuah kesempatan yang langka gitu Smart Listeners. Sebenarnya deg-degan nih saya. Karena interview bos sendiri. Tapi Mas Markus, semoga bisa dia ya untuk sharing-sharing. Oh, definitely. Yes. Di kesempatan kali ini kita mau ngomongin seputar gimana sih keadaannya top level manajemen. Oke. Is it lonely at the top? Itu pertanyaan pertama. Lonely nggak sih Mas Markus? Sepi nggak sih gitu? Pertanyaan pertama tiba-tiba langsung sangat emosional dan private ya. Oke. Mungkin gini, saya coba telah dulu ya Mbak Tasya. Kan kalau ngomongin lonely, mungkin gara-gara asosiasinya kan kalau ngomongin struktur organisasi, di puncak piramidanya kan pasti pemimpin itu semakin sedikit. Dan kalau top manajemen pasti satu orang ya, gitu. Nah, kalau saya sendiri, yang saya rasakan sih, apakah sendiri berarti lonely? Enggak. Kalau ngerasa sendiri, oh iya saya ada sendiri di sana. Tapi lonely itu kan suatu kondisi keadaan psikologis perasaan kita kan, dengan sebuah konteks. Kalau ditanya saya pribadi sih, saya ngerasa lonely nggak? Jawabannya sih enggak ya. Puji Tuhan, alhamdulillahnya selama ini nggak ngerasa lonely. Oke, berarti dari Mas Markus sendiri tidak merasa sepi. Tapi kalau misalnya kita ngomongin tadi, the top gitu kan, Betul. sebagai puncak dan dia sendirian. Apalagi di masa pandemi kemarin. Betul. Ini banyak teman, tapi gimana ya mau curhat ke siapa, mau sharing ke siapa. Kalau sharing ke teman atau bawahan, nggak bisa. Mau sharing ke teman, ya sesama top level, tapi beda perusahaan, lah ini akan jadi problem. Gimana nih cara mengatasinya Mas Markus? Ini udah senyum-senyum mesem nih. Iya, ini kayaknya ya. Relate ya? It's really relate. Kalau buat saya ini it's a great question. Thank you pertanyaan ini. Di kondisi yang pertama gini dulu, tadi berbicara mengenai top management, dia pasti satu-satunya orang yang punya responsibility. Saat ada sebuah responsibility kan, ini pasti akan membawa impact tanggung jawab yang tidak mudah. Yes. Ditambah dengan kondisi yang sedang dinamis ya. Lalu tadi pertanyaannya, lalu gimana to cope that condition? Ya pastinya harus cari teman untuk brainstorm. Pertama. Lalu untuk memilih teman brainstorm, sebenarnya tadi ada clue tuh. Kan kebetulan KG Radio Network ini bagian dari keluarga besar KG Media. KG Media bagian dari keluarga besar Kompas Gramedia. Yeah. Nah kan pasti isu pandemi, terutama isu yang tadi Mbak Tasya udah coba angkat tuh. Ini kan isu yang tidak hanya dihadapi oleh kita, tapi juga dihadapi oleh semua orang. Jadi ya sekedar tetap harus ada tempat rilis untuk ngobrol, sharing, brainstorm, pendapat gitu ya. Tetap harus dilakukan sih, how to cope gitu. Karena at the end of the day, ini yang juga saya coba temui ya. Mungkin dulu ada istilah, ada orang yang memang sifatnya overthinking ya. Pandemi ini bikin semua yang tidak overthinking jadi overthinking. Nah, overthinking itu somehow kan harus dirilis nih ganjelannya apa yang mau diutarakan. Nah proses pengutaran itu memang jadi butuh partner untuk discuss gitu. Bisa dicarinya sih seperti itu sih Mbak. Walaupun benar on point, tidak semua isu yang mungkin saat ini sedang dihadapi top management bisa di-sharing ke semua karyawan. Pastikan juga kita perlu ada wisdom dari leader untuk bisa men-share sesuatu yang bisa kita discuss dengan quote-unquote nih, employee atau bawahan, atau dengan peer yang setara mungkin dari perusahaan lain. Itu kayaknya yang harus coba di-juggling nih, untuk bisa tetap ngejalanin tadi tuh, ngerilis apa yang menjadi burden mungkin ya di kepala leader. Oke, gimana memanage? Ini kan tentu membutuhkan social skill yang luar biasa ya Mas Markus. Baik itu penerimaan dan juga rilis dalam diri, ataupun kita yang keluar, outcome-nya begitu kan. Nah ini gimana Mas Markus untuk memanage hal itu? Oke,
Kalau tadi ngomongin bagaimana memanage, pastinya pertama kita harus pahami dulu isu masalahnya yang lagi kita hadapin. Tapi kalau lebih lanjut mengenai social skill, buat saya nomor satu kayaknya yang paling penting itulah kemampuan kita berkomunikasi. Oke. Bahkan kemampuan berkomunikasinya runut nih, karena kaitannya dengan tadi ya posisi leader. Berangkat dari gini, leader itu yang dituntut apa sih? Memimpin sebuah organisasi atau perusahaan, kita harus tahu mau dibawa kemana plannya. Nah, kita harus punya kemampuan mengkomunikasikan arah plan ini mau kemana ke seluruh karyawan. Lalu di tengah kondisi yang mungkin tadi bergejolak, implikasi bahkan dari yang terjadinya si pandemi itu kan banyak ngerubah plan. Terasa nggak? Saya ngerubah plan ya selama di sini. Intermezzonya seperti itu. Nah, itu kan juga perlu gini. Mas, plan yang awal aja, ini kayak saya kasih simulasi, plan yang awal aja segitu ribetnya Mas, berat dijalaninnya. Tiba-tiba harus ada perubahan. Kemampuan komunikasi berikutnya untuk menginfluence. Kenapa? Kan harus diyakini. Gini loh Mbak Tasya, plan di awal harus kita rubah karena ada pandemi. Kita nggak bisa ngejalanin plan sebelum pandemi. Pandemi ini merubah segala macam apa yang terjadi di environment-nya kita. Jadi, nah itu kan harus diyakini bahwa, oh iya saya ikut deh, berarti ada perubahan ya Mas. Perubahan ini tidak mudah. Tapi harus dilakukan. Nggak berhenti sampai situ. Social skill berikutnya, saat udah paham harus berubah, ngejalaninnya. Ngejalanin perubahan nyaman nggak Mbak Tasya? Enggak. Enggaknya gitu ya? Enggak gitu ya. Nah, karena buat saya berikutnya adalah kemampuan di sisi social skill untuk mengelola change management. Ngegerakin mereka untuk bergerak yuk. Sampai udah bergerak, udah dijalanin. Berikutnya, saat ada sebuah perubahan, pasti ada friksi. Ngerasa nggak? Kalau ada sesuatu, oh iya nih ngeganggu zona nyaman kita. Bahkan zona nyaman, nggak hanya zona nyaman kita, zona nyaman fungsi sebelah kita. Mungkin nggak terjadi konflik. Nah, social skill berikutnya, conflict management. Oh iya ya, ngelola konflik mudah tidak? Tapi harus dilakukan. Dan saya coba menerapkannya conflict management itu jangan sampai nih. Conflict management itu, gini, konflik itu berhenti di masing-masing fungsi. Kita bagaimana harus kelola itu. Kadang-kadang gini, semua isu kalau buat saya harus diaddress. Tapi tidak semua isu harus segera kita find the solution-nya. Karena kita yang paling tahu kan skala prioritasnya kita. Oke, ada isu, konfliknya apa sih? Dia nggak nyaman soalnya saya biasanya kirimnya ke dia. Loh, ini kan harus dilakuin. Oke, silakan diaddress isunya kamu nggak nyaman. Tapi apa kita harus perlu cari solusinya? Enggak. You guys have to adaptif. Berikutnya juga kemampuan ini harus dipunyai oleh leader. Kemampuan untuk beradaptasi. Beradaptasi itu kan harus banyak sekali penyesuaiannya ya. Nah itu buat saya adalah jadi kumpulan social skill yang jadi it's very important for leader. Karena saya gini, prinsipnya leader itu cara menanganinya, saya pakai pendekatannya, kalau nggak salah Ki Hajar Dewantara, correct me if I'm wrong. Ing ngarso sungtulodo, ing madyo mangun karso, tuturi handayani. Leader kan tuntutannya tidak mudah guys, gitu ya Mbak Tasya ya. Harus bisa jadi yang di depan ngasih arahan, di tengah-tengah saat memang harus ada konflik dan change management, dan tuturi handayani di belakang tuh yang bantu untuk memupuk dan segala macam. Social skill berikutnya nggak kalah penting Mbak buat saya adalah once every single thing it happens, action plan udah dilakuin, ada hasilnya. Ini juga jangan lupa kemampuan untuk bisa mengapresiasi atas segala achievement besar atau kecil. Low hanging fruit kita harus appreciate. Karena ini pada prinsipnya buat saya gini, continuous improvement is better than delay perfection. Lebih baik kita lakuin sesuatu, ada hasilnya, kita tahu ruang perbaikannya, ketimbang nanti deh nunggu sampai perfect baru kita rilis produk, services, ataupun itu. Panjang ya social skillnya. Kira-kira itu sih sharing yang bisa saya lakukan mengenai what is social skill. Iya, dikomunikasikan mudah ya, tapi dijalani. Oh, it's very tough. But we have to. It's very tough, but we have to. Ini gimana ya Mas Wargus? Tadi Mas Wargus sempat mention juga nih, kalau misalnya ada momen-momen di mana harus berkomunikasi. Di mana kita tahu bahwa, okay, this is the right person, or this is not the right person, or the right moment, or not the right moment. Oh, oke. Gimana tuh? Oke, kata kuncinya sebenarnya bagaimana berkomunikasi yang baik ya. Kalau buat saya gini, pengalaman saya sih di organisasi ini pertama kita harus kenali dulu dalam organisasi. Elemen penting dalam kita berkomunikasi kan dengan elemen karyawan. Jadi saya juga harus tahu nih,
bagaimana saya ngobrol dengan teman-teman di level top management, di level managerial, di level operational. Kita harus pahami dulu, karena yang saya amini, saya nggak tahu kalau ternyata di luar sana ada yang punya rumus terbaik berkomunikasi yang baik. Cuma pengalaman saya, rumus terbaiknya itu adalah ya harus menyesuaikan dengan siapa kita berkomunikasi. Karena tujuan komunikasi kan ada informasi yang efektif disampaikan. Yes. Untuk bisa efektif antara komunikator dan komunikan harus punya frekuensi yang sama. Untuk nyatuin frekuensi kan kita harus kenal dulu. Oh iya juga, ini karena ini prinsip yang selalu saya pegang nih di ilmu strategi manajemen. You cannot manage something you cannot describe. Saya harus komunikasi dengan kamu, saya harus manage komunikasi. Saya harus describe yang saya ajak komunikasi ini siapa. So we have to describe. Saya ngobrol dengan Mbak Tasya, mungkin karakternya, tipenya seperti ini, harus seperti ini. Saya ngobrol dengan si B, yang mungkin sudah punya a lot of experience, saya harus pakai pendekatan yang seperti ini. Kira-kira experience itu sih yang coba saya lakukan dengan so how to make a good communication with others. Oke, dan semua harus dilakukan dengan mindful ya, maksudnya dengan kondisi sadar ya berarti ya Mas Markus ya. Harus tahu begitu kan posisinya, penempatannya begitu. Betul. Oke. I love the statement mindful. Mindful itu benar, salah satu kata kunci yang harus kita punya dan harus kita pegang untuk berkomunikasi. Oke. Ada beberapa pemimpin Mas Markus yang mungkin ketika di tempat kerjanya begitu ya, punya quote and quote tim khusus. Orang ini, lingkup ini yang sudah dia bentuk, oke ini para expert yang saya percaya banget nih. Hingga akhirnya kalau misalnya saya berpindah, tim ini juga ikut berpindah. Untuk Mas Markus sendiri, sebagai seorang pemimpin, seorang leader, perlu nggak sih punya hal itu? Oke. Wah, another good question. Kalau ngomongin kita harus punya kayak tim think tank-nya nggak ya? Berharap sebenarnya organisasi itu pasti punya think tank. Kalau dalam konteks bahwa, kan gini, menjalankan organisasi itu ada dua hal. Ada yang sifatnya long term, medium term, or short term. Short term ngomongin operational taktis saat ini. Medium term and long term itu ngomongin strategical thing. Hal-hal yang sifatnya strategis pasti kan harus ngobrol dengan mereka-mereka yang memang sudah cukup aware dengan hal-hal strategis dan sudah cukup intuit sama topik-topik ataupun pelaksanaan inisiatif strategis. Nah, itu yang disebut dengan tim think tank-nya. Itu tetap important karena kan tujuannya adalah kita nggak mau bertahan sampai tahun depan, maunya sustainability-nya tetap dijaga ya. Jadi strategi medium term dan long term is very important. Nah, tapi kalau pertanyaannya, apakah nanti kalau pindah orangnya harus dibawa? Kalau ternyata kita punya privilege itu, pasti itu yang di-expect oleh semua leader. Tapi kenyataannya hidup tidak berjalan sesuai apa yang kita harapkan. Nah, justru PR kita sebagai leader adalah bagaimana kita nge-build fungsi-fungsi itu dimanapun kita berada. Gitu sih Mbak Tasya. Oke, siap. Smart listeners, itu ya, kita dapat insight-nya tentang bagaimana caranya kita bisa menjadi leader yang baik. Tadi komunikasi yang paling penting ya Mas Markus ya. Itu harus diawali juga, dan apresiasi. Ini keren banget sih karena nggak banyak leader yang mau mengapresiasi bawahannya, begitu kan Mas Markus? Iya. How lucky I am punya leader yang mau mengapresiasi kami. Oke, Mas Markus, terima kasih untuk insight-nya. Semoga ini berguna juga untuk smart listeners yang bergabung di podcast Smart Career hari ini dan bisa diterapkan begitu ya, agar path karirnya bisa nih sampai seperti Mas Markus, ada di top level manajemen. Dan itu dia akhir dari perbincangan kami dalam podcast Smart Career. Saya Tasya Rustama dan Mas Markus Gunawan pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Smart FM, Smart Career. Make your future better.